Udahlah cantik, fully furnished, deket BSD lagi. 3+1 kamar, harga 1,5 miliaran. Yuk kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Farm Estate. Hari ini kita ada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di daerah Buaran. Kita akan review salah satu rumah cantik dan estetik yang tidak lain tidak bukan yang dikembangkan oleh Eastern Urban Capital. Ini adalah rumah ke-9 yang kita review dari projectnya Eastern, dan selalu setiap project ini kita review selalu banyak banget yang suka dan tertarik dan terinspirasi untuk bisa punya rumah seperti yang dibangun oleh Eastern ini. Nah, secara lokasi menurut saya masih oke banget. Akses untuk ke stasiun dan juga untuk ke pintu tol masih terjangkau. Kurang lebih sekitar 6 kiloan lah. Itu sekitar 15-20 menit. Itu udah pernah saya tes naik mobil. Kalau naik motor mungkin lebih cepat. Nah, kalau akses lain mas, sekolahan di dekat sini ada Global Islamic School, ada kalau kampus ada Universitas Pamulang. Kalau pusat kuliner, tempat nongkrong, bahkan ada mall juga, Paradise Walk kalau teman-teman memang hobi atau suka nih main atau mampir ke mall untuk ya cari inspirasi atau untuk refreshing sesaat. Selain itu apalagi? Oke, selain itu teman-teman bisa menikmati fasilitas yang ada di kawasan BSD pastinya. Di sini terdapat 3 tipe. Tipe yang lebar 5,5 kali 12 tapi udah habis, 6 kali 11 yang masih ada stoknya, dan promonya adalah fully furnished. Nah, teman-teman pasti tonton sampai habis karena siapa tahu teman-teman lagi cari rumah yang nggak perlu mikirin interior atau furniture, udah dapat include ketika beli rumahnya. Dan yang ketiga tipe 6 kali 12 yang kebetulan sudah sold out juga. Jadi rumah contohnya ini yang akan kita review tipenya 6 kali 12, tapi untuk stok available sudah tidak ada ketika video ini dibuat. Oke. Dan nanti akan ada event grand launchingnya di tanggal 1-3 Desember. Semoga sebelum eventnya berlangsung, video ini sudah tayang, jadi teman-teman bisa dapat informasi lebih dulu sebelum nanti bisa datang pas hari launchingnya. Oke, sebelum kita masuk ke fasad rumahnya, kita bahas dua hal dulu. Pertama, RW jalan ini sekitar 7-8 meter. Kalau yang di dalam blok lainnya itu sekitar 6 meter. Nah, kalau untuk utility atau kelistrikan semuanya sudah underground. Jadi akan rapih banget teman-teman nih kalau bisa kita lihat. Itu kalau ada kabel satu itu untuk sementara aja, karena untuk listrik lagi area pembangunan. Nah, ini mungkin agak sedikit berisik ya teman-teman, karena memang lagi dibangun beberapa rumah yang sudah terjual. Jadi mungkin 1 tahun ke depan sudah rapi semuanya terbangun. Bahkan fasilitasnya pun nanti akan ada clubhouse, kolam renang, terus ada indoor gym, ada children playground, dan masih banyak area taman yang teman-teman bisa dapatkan di sini. Dan sistem di sini keamanannya tuh aman banget karena one gate system. Oke, sekarang kita mulai bahas ke rumahnya. Oke teman-teman, kalau dari sisi konsep masih dengan konsepnya Eastern, yaitu Skandinavian. Kalau kita lihat di Wellspring ini, dia pakai perpaduan warnanya abu-abu, ada tone kayu juga, dan juga warna putih. Itu ciri khasnya banget, hampir semua project ada perpaduan 3 warna ini. Sedikit nih yang ngebedain dari project-project sebelumnya. Nah, ini dia bentuknya menghadap ke depan nih teman-teman. Terakhir kita review itu Providence yang seperti ini. Jadi buat teman-teman siapa tahu suka yang konsep seperti ini, ya udah tonton sampai habis, siapa tahu cocok dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sekarang kita geser. Masuk pertama ke area sini. Ini adalah area carportnya teman-teman. Carportnya bisa muat hingga 2 mobil. Terus juga ini sudah menggunakan batu alam yang ukurannya kecil. Lalu ini seperti biasa, untuk bagian sini dan bagian di sampingnya sekelilingnya itu sudah menggunakan kamprot ya teman-teman, warnanya abu-abu. Terus juga di sebelah sininya sudah dapat taman nih, tamannya sudah dapat seperti ini. Lalu area teras ini naik 1 step kita. Nah, area terasnya ini teman-teman nanti sudah dapat seperti ini. Jadi kalau mau nerima tamu di depan atau mau taruh box buat taruh paket, bisa di sebelah sini. Oke, ini namanya kayu bengkirai teman-teman. Dan ini memang salah satu ciri khas yang digunakan Eastern di setiap projectnya. Di bagian depan dan juga ditaruh di bagian belakang biasanya. Terus untuk CCTV sudah dapat ya teman-teman, smart home system juga sudah terpasang. Terus juga pintunya sudah smart door lock dari Seifin. Terus juga di bagian sini, ini tadi sedikit kita kelewat. Ini adalah area powder room. Jadi powder roomnya nggak akan sumpek karena udah ada sirkulasi udaranya. Ini kaca yang jendela yang bisa dibuka dari dalam, dan ini kaca matinya nih. Jadi untuk pencahayaan di bagian depan supaya dapat sinar matahari juga dari depan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Oke.
Yuk, pas masuk, ini oke banget nih teman-teman di bagian sebelah sininya. Jadi kayu bengkiranya nggak cuma di depan, tapi juga sampai ke area sebelah sini. Nih, yuk kita masuk. Oke, jadi di sini teman-teman, ya ini bisa inspirasi sebenarnya. Tapi ini nanti aslinya kosong. Jadi teman-teman kalau mau taruh band seperti ini juga bisa. Ini bisa buat naro-naro storage tambahan, entah taruh mungkin jadi rak sepatu kali ya cocoknya. Misalkan rak sepatu di depan itu kalau buat baru pulang kita copot taruh di sebelah sini, atau pas mau berangkat pakainya di sini, jadi lebih enak. Oke, nah ya ini juga bagus nih teman-teman. Inspirasinya ini tuh bisa buat taruh jaket, misalkan nih kita taruh jaket di sini kalau pulang, atau taruh apa kunci mobil, kunci motor bisa taruh di sebelah sini juga. Yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Seperti biasa, first impressionnya rumahnya nyaman, homey banget, dan ceilingnya itu tinggi. Padahal ini ukuran cuma 6x12 teman-teman. Tapi dibuat layoutnya itu buat orang tuh nyaman pas pulang ke rumah. Dan seperti biasa, perpaduan antara warna dan juga peletakan furniture-nya pas banget. Di sebelah sini ada ruang keluarga, bisa teman-teman lihat ya, ruang keluarga, ada area TV-nya juga. Di sini ada satu powder room, jadi kalau ada tamu nggak perlu naik-naik ke atas, di sini ada powder room-nya. Terus juga di sini ada satu storage ya teman-teman. Ini gudang, bisa naruh-naruh barang ya sebelah sini. Jadi manfaatin area bawah tangga untuk taruh barang-barang yang jarang dipakai. Terus kita geser, langsung terkoneksi dengan ruang makan karena memang konsepnya open space, dan sebelah sini ada dapur bersihnya. Sebenarnya kalau teman-teman mau buat lagi tambahan di belakang bisa aja, cuma karena lahannya terbatas ya teman-teman, jadi ya mungkin bisa kita maksimalkan di sini. Karena berita baiknya untuk unit yang masih available itu kan tipe yang 6x11. Jadi promonya ketika video ini dibuat adalah fully furnished. Nah, fully furnished-nya apa aja? Oke, kita sebutin satu persatu. Pertama, fully furnished-nya mulai dari area kitchen set. Kitchen set-nya dapat teman-teman di bagian bawah, di bagian bahkan kompor pun dapat Modena, cooker hood-nya Modena. Lalu di bagian atas ini dapat, sebelah sini juga dapat. Tapi aksesorisnya belum dapat ya, teman-teman juga. Ini piring-piring belum dapat. Dan di bagian atasnya nanti ada functional cabinet juga nih yang teman-teman dapetin. Untuk pilihan warna sebenarnya nanti by discuss dengan tim interior desainnya dari Eastern Urban Capital. Tapi teman-teman dapat di area sebelah sini. Jadi udah nggak usah pusing-pusing mikirin kitchen set. Lalu area meja makan dapat apa aja mas? Dapat meja plus 4 kursi. Jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi. Terus kita geser yuk ke belakang dulu sebentar. Mas, ini kan 6x12. Nanti kan stoknya itu 6x11. Layoutnya ada yang beda nggak? Secara garis besar tidak ada teman-teman. Bedanya di mana? Di area kamar, ini kan kamar ART nih, asisten rumah tangga. Nanti dia akan maju semeter teman-teman. Jadi tembok ini tuh maju semeter, kurang lebih sekitar segini, kurang lebih ya teman-teman, sekitar segini. Jadi pintu ini nanti akan hilang, pindah ke sebelah sini. Terus ini kan ada kamar mandi dalam. Nah, kamar mandi dalam ART-nya nanti pindah juga ke sebelah sini. Itu yang ngebedain 611 dengan 612. Area taman tetap dapat. Terus di bagian sebelah situ teman-teman bisa manfaatkan untuk area servis nantinya. Itu perbedaan layout di lantai 1 untuk 6x11 dan 6x12-nya. Tapi sebenarnya misalkan teman-teman mau sedikit ada request perubahan layout, selama itu masih minor dan memungkinkan, itu bisa kok. Jadi teman-teman nanti by discuss juga. Lanjut. Nah, ininya bagus nih teman-teman. Untuk slide-nya juga udah dapet sliding seperti ini, full frame. Jadi memang dia akan pencahayaannya bagus banget di area belakang. Ini juga sudah menggunakan Dexon untuk aluminium frame-nya. Sebelum kita naik ke lantai 2, teman-teman, tadi sedikit kelewat nih. Jadi di bagian sini juga dapat kok furnish-nya. Itu bagian kabinet bawah. Kalau di bagian sini juga dapat coffee table nanti. Di kamar mandi nanti dapatnya itu cermin. Terus di bagian wastafel sudah pasti dapat. Dan bagian bawah ini juga sudah dapat. Oke, jadi nggak usah pusing-pusing lagi nih, bener-bener terima beres teman-teman kalau beli di project yang Wellspring ini. Unitnya juga nggak terlalu banyak, seingat saya sisa 5 atau 7 gitu, antara 2 itu. Jadi ya siapa tahu nih rezeki teman-teman, harga juga masih 1,5 miliaran lagi. Nah, pas begitu naik, ada satu lagi tambahan CCTV, jadi akan dapat 2 titik, di depan satu yang ke arah carport, dan satu di dalam rumah. Mas kalau mau nambah di atas, bisa tinggal nambah aja karena sudah terpasang smart home sistemnya di rumah ini. Oke, begitu naik, teman-teman ada skylight-nya. Seperti biasa, ciri khasnya Eastern.
ceilingnya tinggi, ada skylight, jadi terang di bagian sini, dan nanti tangganya persis seperti ini teman-teman dapatnya, ya, seperti ini besi. Oke, lantainya juga persis sama tadi di lantai 1, di area tangga sampai di lantai 2. Jadi apa yang teman-teman lihat ini adalah gambaran rumah yang nanti teman-teman dapetin. Kecuali kayak aksesoris yang nempel-nempel di tembok ini belum dapat ya, teman-teman. Oke, kita nyampe ke lantai 2. Di sini bisa teman-teman letakkan seperti ini untuk taruh buku bacaan, atau mungkin di sininya teman-teman nanti bisa letakkan untuk album foto. Misalnya album foto lagi pergi ke luar negeri sama pasangan, sama keluarga, sama anak, bisa taruh di sebelah sini. Terus juga ya teman-teman bisa tiru nih, bagus nih seperti ini nih. Jadi kayak mini library lah ya di bagian depan dari ruang multifungsinya. Nah, yuk masuk. Ini dapat nggak mas? Dapat. Oke, apa aja yang dapat? Desk ini, meja dapat. Kursinya setahu saya belum, tapi di bagian ini dan bagian ini sudah dapat. Jadi teman-teman tinggal lengkapin sisanya aja. Dan kayak LED kayak gini teman-teman, ini juga sudah terpasang. Jadi memang developernya benar-benar kasihnya tuh nggak setengah-setengah, kasihnya benar-benar semaksimal mungkin. Oke, lanjut. Jadi ini konsepnya kayak split level gitu. Nanti kita akan naik split setengah level lagi untuk ke kamar anak. Kita masuk dulu. Ini kamar utamanya. Kesannya nyaman, udah pasti nyaman. Dan memang saya suka banget sih perpaduan warna tone kayu, warna putih, terus di bawah juga ada abu-abunya, sama warna ubinya tuh matching. Coba teman-teman lihat di kamera atau di layarnya, itu matching banget. Nah, kita ke sebelah sini dulu deh, karena kita akan ke sana nanti. Di sini ini hadap ke depan teman, hadap ke depan rumah. Ini kalau ininya belum dapat ya. Ini teman-teman bisa inspirasi aja pakai yang seperti ini, roller blind, atau pakai yang biasa. Gitu. Kasurnya belum dapat, tapi headboardnya dari sini sampai bahkan LED-nya juga dapat, sampai drawer bawah yang ini. Kan ada drawernya nih teman-teman. Tuh, ini sudah dapat yang seperti ini. Jadi ya teman-teman modalin kasurnya aja, karena kalau kasur kan preferensi orang beda-beda ya. Jadi developer memang membebaskan untuk kasurnya yang seperti apa. Ukurannya kalau ini 160 kali 200. Kalau mau request, mas mau yang king size, ya coba nanti kita diskusiin aja. Mungkin teman-teman ada yang ngeliat, kok mas ada kaca gede banget, ini ada taman. Yes, jadi kalau teman-teman nih misalkan di sini nanti mejanya udah dapat, tenang aja, mejanya udah dapat. Jadi kalau misalkan lagi work from home, ya kan kerjanya di sini, hujan rintik-rintik, wah tuh asik banget. Cerminnya sudah dapat, wardrobe juga sudah dapat. Lalu apalagi mas dapat? Sorry, nanti kelewat. Di bagian TV-nya juga dapat, tapi setahu saya nanti dia yang agak di bawah deh, kayaknya dapatnya. Kamar mandi sama seperti tadi, cermin dapat. Wastafel sudah pasti dapat dari Toto. Idenya juga sudah dapat ya. Kalau toilet, jet shower juga sudah dapat. Ini juga sudah include shower screen, dan juga untuk bagian sininya juga sudah include. Oke, ini jadi ini kalau ini preferensi ya teman-teman. Tapi nanti dapatnya bisa dibuka, jadi supaya tidak sumpah kamar mandinya. Karena belum terpasang exhaust. Mungkin nanti teman-teman kalau mau request juga bisa bayar pengajuan. Oke, itu area kamarnya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, ada speed levelnya naik lagi. Ada 2 kamar tidur lagi. Jadi totalnya di rumah ini terdapat 3 plus 1 plus 1. Jadi 3 kamar tidur plus 1 ruang multifungsi plus 1 kamar asisten rumah tangga. Yuk kita masuk dulu yang ke sini. Ini kamar tidur anak yang pertama. Seperti biasa mungkin teman-teman nanya, mas ini unit hook? Bukan. Tapi kok terang mas, kacanya besar. Karena, nih saya sekalian jelasin, konsep Eastern Urban Capital itu memang rumahnya selalu mengusung gimana caranya mau rumah tipe hook atau rumah tipe badan tetap mendapatkan pencahayaan dan juga sirkulasi udara yang maksimal banget. Jadi di sebelah sini, itu di bagian sebelah situnya itu jendela, jadi bisa dibuka, didorong ke belakang. Karena ini ada area void, yang mana area void ini untuk sirkulasi udara teman-teman.
Nah, ini kacanya besar banget, jadi di siang hari nggak perlu pakai lampu pun juga masih terang. Jadi aman-aman banget. Nih, coba kita matiin. Dan seperti kamar utama, untuk bagian kasur dia dapatnya ininya, drawer ini dapat, sampai yang ada LED-nya juga dapat, meja dapat, dan wardrobe dapat. Nanti kita kasih lihat ilustrasinya seperti apa. Dan di sini seperti biasa ada connecting ke kamar mandi. Jadi dua kamar tidur ini punya satu kamar mandi yang sama, ada di tengah-tengah nih teman-teman. Yuk kita masuk. Ini kita tutup dulu aja. Oke, di sininya ini dapat, cermin dapat, tapi nanti bentuknya menyesuaikan dengan yang PDF kita kasih lihat. Ini sudah pasti dapat. Dan geser ke sebelah sini, ini sudah dapat semua. Dan ini salah satu yang membuat banyak orang bertanya-tanya, Mas, ini pintu buat apa? Sebenarnya gini teman-teman, pintu ini difungsikan untuk jadi gini, di sini ada tangga untuk naik ke atas teman-teman. Nih, jadi Easton tuh bikin sesuatu tuh nggak asal-asal, ada fungsinya semua. Jadi buat naik ke atas, untuk naik apa kan nanti akan dapat toren ya teman-teman untuk air. Jadi di atas itu untuk nih, torennya ada di sebelah sini. Oke, tuh. Dan menurut saya salah satu fungsi lain adalah untuk menjemur handuk. Jadi misalkan habis mandi, handuknya bisa dijemur di sini. Jadi biar enggak biar tidak sumpek juga, kamar mandi bisa dibuka. Oke, lanjut. Kita lewat sini aja deh. Yuk. Kita sudah masuk di kamar kedua. Jadi sebelah sini kacanya besar banget, teman-teman. Jadi masuk mataharinya ke dalam, bagus banget ini. Sama kurang lebih sama. Jadi tipe ini kamar yang ini dan kamar sebelah itu sama kurang lebih. Oh nih. Wah, ada tombolnya. Sama untuk bagian headboardnya sampai sebelah sini dapat. Kasurnya yang belum, desk-nya sudah dapat, wardrobe sudah dapat. Terus apa lagi ya? Oh, terakhir sebelah sini. Nah, ini juga dapat nih, teman-teman, tapi yang atas belum. Jadi bench ini dapat, ininya juga dapat. Jadi buat duduk-duduk, buat santai, nanti atasnya tinggal teman-teman tambahin seperti ini aja. Sebenarnya kalau ada yang belum teman-teman dapat, tinggal ditiru aja udah teman-teman. Jadi biar bisa sesuai dengan yang teman-teman lihat di rumah contoh ini. Ini adalah area terakhir yang kita akan bahas. Ini adalah namanya Sunny Patio. Jadi konsep rumah Wellspring itu adalah memiliki Sunny Patio, taman di dalam rumah. Seperti ini. Jadi ini ada area void-nya kebuka, teman-teman. Di sini bisa teman-teman manfaatkan untuk area seperti ini. Mau jadi outdoor gym, misalnya teman-teman hobi olahraga, atau mau taruh apapun di sini, teman-teman mau jadikan ini vertical garden misalkan, atau mau dibikin rooftop garden, misalkan dibikin tangga, bebas. Teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan teman-teman kalau beli rumah ini sebenarnya banyak banget benefit yang teman-teman bisa dapetin, dan nanti kita bahas lebih lanjut di segmen duduk bareng. Jadi teman-teman pastiin tonton sampai habis, karena di akhir juga kita akan tes aksesnya biar teman-teman tahu akses ke pintu tol dan juga stasiun kereta api berapa menit. Yuk. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Nah, teman-teman, untuk cara bayarnya itu ada 3 ya. Cash keras, cash bertahap ke developer 6 hingga 12 kali, dan yang ketiga adalah KPR. Kita hitung untuk harga cash kerasnya. Untuk tipe yang Blossom 6x11, harga cash kerasnya adalah 1.530.000.000. Dan untuk cash bertahapnya yang 6 bulan, itu harganya 1.560.600.000 rupiah. Cicilan per bulannya sekitar 234.090.000 untuk yang 6 kali. Untuk yang 12 kali, harganya adalah 1.591.812.000 rupiah. Untuk cicilan per bulannya sekitar 149.181.200 rupiah. Dan untuk yang cara bayar KPR, untuk DP 10% dengan lama cicilannya 20 tahun ya. Harga KPR-nya adalah 1.639.566.360 rupiah. Untuk cicilan per bulannya start dari 9.837.398 rupiah. Nah teman-teman, ketika video ini kita buat, promo yang berlaku pada saat ini adalah teman-teman sudah free untuk biaya SAM, AJB dan balik nama, serta dapat smart home system yang sudah terpasang, itu smart door lock dan juga CCTV 2 titik, dan juga mendapatkan 2 unit AC 1 PK. Jadi itu teman-teman yang sudah didapatkan secara otomatis ketika beli unit di Wellspring House ini. Oke, buat teman-teman yang tanya-tanya langsung, siapa tahu kita bisa dapetin atau kasih tambahan ekstra bonus. Langsung aja teman-teman tanya-tanya, bisa klik link di deskripsi,
Teman-teman nggak usah takut, nggak perlu khawatir, siapapun yang dapat info dari Farm Estate sudah kami briefing, teman-teman akan dibantu dengan semaksimal mungkin dan tidak akan dikejar-kejar. Sip, kita udah beres, yuk kita lanjut ke tes akses. Sekarang kita akan tes aksesnya dari Wellspring House menuju ke stasiun Rawabuntu. Sebenarnya secara jarak sih 5,7 kilo. Kita buktiin aja pakai waktu. Nih, ini akan 3, 2, 1, let's go. Nah, teman-teman, kita tes aksesnya ini jam 4 pas. Wih, jam 4 sore kita lihat nih trafiknya kalau jam pulang kantor ke arah Rawabuntu seperti apa. Nah, ini kita baru keluar jalannya. Jalannya juga besar, depannya lihat teman-teman. Tuh, enak ya, nggak yang sempit-sempitan kayak jalan perkampungan. Nah, ini jalannya muat 2 mobil, jadi tenang aja teman-teman. Itu juga baru keluar, udah ada Indomaret tuh, jadi dekat banget kalau teman-teman cuma mau sekedar beli kebutuhan yang buat sehari-hari lah di rumah. Ini keluar ke jalan utama nih, kita ke arah kanan. Oke, nah ke kiri tuh ke arah Pamulang teman-teman. Nah, kita ke kanan, ke kiri itu tadi ada Paradise Walk, ada semacam mall gitu. Jadi teman-teman kalau mau mall yang dekat bisa ke situ. Sebelah kanan ada Lawson, ada Hoka-Hoka Bento, terus juga banyak teman-teman. Kanan kiri tuh banyak pusat kuliner. Ada kampus juga Unpam nih, Unpam yang ketiga teman-teman. Terus sebelahnya Unpam itu ada Global Islamic School. Terus di sebelah kiri nanti ada pom bensin. Jadi yang memang kita butuhin sehari-hari itu deket banget teman-teman. Nih baru mau 1 menit 50 detikan ya kita keluar dari Wellspring. Nih sebelah kiri kita teman-teman ada Pertamina, itu seberangnya Unpam persis lokasinya. Nah, ini yang tadi saya sebut nih, sebelah kanan ada Global Islamic School nih, sekolahan. Jadi kalau teman-teman fokusnya untuk pendidikan anak, tenang aja, deket, kurang lebih 500-600 meter dari Wellspring udah sampai. Sebelah kiri kita ada The Latinos. Ini adalah patokan atau titik di mana kita sudah masuk kawasan BSD. 18 menit. Tadi lumayan padat karena jam pulang kantor. Di depan nanti sebelah kiri ada pom bensin Pertamina lagi. Itu sebelahnya pintu akses buat ke stasiun Rawabuntu. Jadi turun ke bawah teman-teman. Tapi kita nggak akan turun. Jadi kita akan nunjukin aja aksesnya lewat mana. Jadi kurang lebih kalau kita simpulin ke stasiun Rawabuntu, kalau dari Wellspring kurang lebih sekitar 18 menitan. Ya kurang lebih mungkin 19 menit kali ya, kita stop aja. Oke, itu teman-teman lihat tuh yang ada tulisan belok kiri. Nah, itu ke dalam. Sama setelah itu adalah apartemen yang terkoneksi langsung dengan Rawabuntu. Kita udah beres tes aksesnya dari Wellspring House ke stasiun Rawabuntu. Dan juga pintu tolnya itu cuma beda 100 meter. Tadi waktunya kita lihat lagi ya, 18,5 menit teman-teman. Kita tesnya sore, jam 4 sore. Jadi biar teman-teman tahu kita tesnya ada waktunya. Kalau Mas, kalau di jam lain mungkin lebih cepat. Yes, saya biasanya 15 menit sampai, ya tadinya seperti saya bahas di awal, 15 hingga 20 menit. Jadi teman-teman kebayang ya, kalau tinggal di Wellspring, nggak cuma rumahnya yang estetik, rumahnya yang cantik, udah fully furnished, udah free biaya SHM, AJB sampai balik nama, dan sudah free smart home, tapi teman-teman juga dapat akses dan fasilitas yang bisa menunjang kehidupan kita sehari-hari. Sekolah juga tadi dekat, rumah sakit juga bisa kayak Hermina, sekolah, terus ada kampus juga, pusat kuliner, dan masih banyak lainnya yang teman-teman bisa nikmati kalau tinggal di Wellspring House. Ya, properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari Farm Estate. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang ingin cari rumah. Terakhir, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, caranya gampang banget. Silahkan follow Instagram dan TikTok kami di farm.estate dan YouTube kami Farm Estate. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.